yaitu hasrat untuk mencapai tujuan dengan memenuhi syarat untuk menjadi manusia berkarakter. Selanjutnya ada martabat. Martabat adalah hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat manusia diartikan sebagai tingkat harkat kemanusiaan dan harga diri, bahwa manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki derajat tertinggi di antara semua makhluk lainnya. Selanjutnya ada tanggung jawab, yaitu kesadaran seseorang melakukan suatu kegiatan dan bersedia menjalani resiko akibat perbuatan. Tanggung jawab menurut KBBI merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Hakikat manusia di bidang pelayanan kefarmasian sebagai tenaga kesehatan, setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ada beberapa aspek pelayanan kesehatan yang selalu dijunjung tinggi oleh para tenaga kesehatan, yaitu yang pertama, bertindak cepat dan tepat. Kedua, berpihak kepada pasien. Ketiga, menegakkan kedisiplinan. Keempat, menunjukkan transparansi. Dan yang kelima, mewujudkan akuntabilitas. Martabat manusia di bidang pelayanan kefarmasian sebagai tenaga kesehatan memiliki martabat dalam bidangnya, bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, untuk memeratakan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan. Martabat manusia dikemukakan dalam 3 hubungan yang ditegakkan sejak penciptaan. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, hubungan antar manusia. Yang ketiga, hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Tanggung jawab manusia di bidang pelayanan kefarmasian. Sebagai seseorang yang mengambil andil dalam bidang kefarmasian, sikap tanggung jawab yang diperlukan juga sangat besar, karena dalam menjalankan tugas kefarmasian, seorang farmasis berhubungan langsung dengan para pasien dan juga obat-obatan yang digunakan oleh para pasiennya. Jadi kesimpulannya, manusia adalah makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Salah satu kesempurnaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya adalah adanya akal dan nafsu. Pada intinya, harkat, martabat, dan tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan pelayanan kesehatan, terutama pada bidang kefarmasian. Sekian, terima kasih. Baik, abang ada yang mau bertanya? Oke. Saya ingin bertanya, kenapa kita perlu mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia? Terima kasih. Jadi, karena manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta caranya untuk mengendalikan dan mengembangkan diri, kepribadiannya agar dapat bertahan hidup dan beradaptasi dengan manusia lain di masyarakat sebagai makhluk sosial. Baik, abang ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, mengapa seorang tenaga kesehatan perlu memiliki harkat dan martabat sebagai pelayanan kefarmasian? Karena sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, kita memiliki akal dan nafsu yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa manusia mempunyai kedudukan paling tinggi dibanding makhluk lainnya. Seorang tenaga kesehatan memerlukan harkat dan martabat karena pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas kita sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat sebagai tenaga kesehatan adalah memastikan bahwa pasien menerima pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara integratif dan sesuai standar tertinggi yang dimiliki. Ya baik, apakah ada yang mau bertanya? Oke. Kenalkan, nama saya Dinda Ariyanti. Saya ingin bertanya, tolong sebutkan contoh aspek pelayanan kesehatan yang dimiliki para tenaga kerja di bidang pelayanan kesehatan. Jadi contohnya itu ada yang pertama, sebagai tenaga kerja di bidang pelayanan kesehatan, kita bisa bertindak cepat dan tepat. Yang kedua, kita juga harus menegakkan kedisiplinan. Ketiga, kita harus menunjukkan transparansi. Yang dimaksud transparansi di sini adalah sifat terbuka sehingga dapat diakses semua orang yang membutuhkan. Selanjutnya, ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Valencia Bagustia. Pertanyaannya yaitu martabat manusia di bidang pelayanan kefarmasian itu maksudnya gimana ya? Terima kasih. Jadi sebagai tenaga kesehatan di
Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Junayati. Saya ingin bertanya, maksud dari tanggung jawab yang besar dan utama itu gimana ya? Bisa tolong jelaskan? Terima kasih. Ya, jadi tanggung jawab itu kan kesadaran seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang bersedia menjalani semua resiko dari perbuatan. Kalau dijabarkan, tanggung jawab itu termasuk kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Di sini kita punya tanggung jawab terbesar dan utama seperti yang ditanyakan tadi. Tanggung jawab yang pertama dan utama yang dimiliki oleh setiap manusia adalah tanggung jawab kepada Allah, sebab tujuan utama dari beragama adalah untuk mengabdi kepada Tuhan. Manusia yang memiliki tanggung jawab yang kuat kepada Tuhannya, otomatis orang tersebut akan mendapatkan efek yang positif kepada bentuk tanggung jawab kepada makhluk lainnya. Baik, sudah selesai. Apakah Ibu ada yang mau ditambahkan? Oke. Selanjutnya yang presentasi